Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Eka Permata, NIM 1810600323, akan presentasikan proposal usaha yaitu produk Soclean Liquid Detergent. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Deterjen merupakan salah satu produk yang paling sering digunakan untuk mencuci atau menghilangkan noda minyak. Deterjen sering digunakan oleh semua kalangan masyarakat, mulai dari kalangan mahasiswa atau siswa, rumah tangga, hingga industri laundry. Kebutuhan akan deterjen semakin meningkat seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Kebutuhan akan deterjen yang banyak tersebut mengakibatkan produksi deterjen mengalami kenaikan. Oleh karena itu, usaha produk Soclean ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan deterjen dengan harga jual yang lebih ekonomis dan dengan kualitas yang sama seperti produk deterjen cair yang dijual di pasaran. Tujuan produk. Produk Soclean memiliki tujuan sebagai berikut. Pertama, memenuhi kebutuhan masyarakat akan permintaan deterjen yang meningkat dengan harga jual yang lebih ekonomis serta kualitas yang sama seperti deterjen cair di pasaran. Kedua, menciptakan peluang usaha dan menambah lapangan pekerjaan bagi mahasiswa maupun masyarakat luas karena dapat dibuat skala mikro, kecil, dan menengah. Bagi mahasiswa, produk ini selain digunakan untuk mencuci, juga dapat menjadikan peluang usaha yang menjanjikan serta dapat mengimplementasikan ilmu yang sudah didapat di bangku kuliah, khususnya prodi kimia. Bagi masyarakat, produk ini dapat memenuhi kebutuhan akan deterjen dengan harga yang lebih ekonomis, sehingga pengeluaran tidak terlalu besar, serta produk ini pun dapat dijadikan usaha mikro di rumah. Bagi pengusaha laundry, produk ini dapat menjadi salah satu alternatif deterjen cair yang dapat menggantikan deterjen cair di pasaran dengan harga yang lebih ekonomis, sehingga pengeluaran untuk deterjen akan lebih rendah dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kemudian kelebihan dan kekurangan produk. Yang pertama, kelebihan. Mampu mengangkat noda pakaian. Produk dapat dengan mudah membersihkan noda pada pakaian maupun minyak dibandingkan mencuci menggunakan air saja. Tidak memperbanyak pembentukan limbah karena produk lebih ramah lingkungan, yaitu dapat terurai oleh mikroorganisme. Kemudian wangi lebih fresh sehingga pakaian terbebas dari bau apak. Harga lebih ekonomis dibandingkan deterjen cair di pasaran. Yang kedua, kekurangan yaitu wangi yang kurang bervariasi. Kemudian busa yang dihasilkan tidak terlalu banyak karena mudah terdegradasi. Bab 2 Landasan teori. Deterjen adalah bahan pembersih yang mengandung bahan petrokimia atau surfaktan yang digunakan untuk membersihkan kotoran pada pakaian. Deterjen memiliki keunggulan yaitu tidak mengendap pada air sadah dan dapat dibuat dengan sifat-sifat khusus sehingga lebih unggul penggunaannya. Tetapi deterjen dapat menghasilkan limbah yaitu berupa busa yang dapat mencemarkan air maupun tanah. Deterjen memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ada yang dalam bentuk deterjen batangan, deterjen bubuk, deterjen colek, deterjen cair, dan deterjen lerak. Deterjen memiliki sifat yang berbeda berdasarkan degradasi zat aktifnya, yaitu deterjen keras dan deterjen lunak. Deterjen keras biasanya menggunakan zat aktif yaitu alkyl benzenesulfonat atau ABS yang rantainya bercabang pada atom karbon sehingga sulit dirusak oleh mikroorganisme atau sulit terdegradasi yang menyebabkan deterjen jenis ini dapat mencemari lingkungan. Sedangkan deterjen lunak biasanya menggunakan linear alkyl benzene sulfonat atau LAS di mana memiliki rantai karbon yang tidak bercabang sehingga mudah dirusak oleh mikroorganisme atau biodegradable. Kemudian bahan-bahan pembuat deterjen ada 4. Yang pertama, surfaktan dengan fungsi menurunkan tegangan permukaan. Dan surfaktan ini dikategorikan ke dalam 4, yaitu anionik dengan contohnya LAS atau AOS atau ABS. Kemudian kationik contohnya garam amonium. Non-ionik contohnya nonil fenol polyetoksil. Dan amfoterik contohnya asil etilen diamin. Kemudian ada builder atau pembentuk yang berfungsi meningkatkan surfaktan dengan cara menonaktifkan mineral yang menyebabkan kesadahan air atau ion Ca2+ dan Mg2+ yang dapat menghalangi proses detergensi. Kemudian filler atau pengisi dengan fungsi
memperbanyak deterjen yang dihasilkan, contohnya sodium sulfat. Kemudian ada zat adiktif atau zat penambah dengan fungsi menambahkan keunggulan pada produk. Bab 3, gambaran umum rencana usaha. Target pasar yaitu ada ibu rumah tangga, anak kos, santriwan atau santriwati, mahasiswa, pengusaha laundry, pedagang atau warung-warung. Strategi pasar. Strategi pasar ini dilakukan berdasarkan analisa 4P dengan alat analisis SWOT yang terdiri dari product, price, promotion, dan place. Produk merek dagang yaitu Soklin dijual dalam bentuk botol 500 ml dan 1000 ml serta kemasan isi ulang 500 ml. Dijual dengan harga yang mampu bersaing di pasaran. Kemudian dipromosikan di WA dan IG dengan mengupload konten marketing pada status IG dan WA serta feed IG. Pembuatan akun pribadi yang bertujuan konsumen agar mudah mencari produk. Kemudian feed IG berisi testimoni, keunggulan dan variasi produk berupa video dan gambar dengan penambahan caption dan tagline. Tempat produk dijual yaitu produk didistribusikan pada warung-warung, dijual secara online di Shopee. Nah, berikut ini gambar iklan produk yang akan dibagikan, di-share di WA dan di IG. Analisis SWOT. Ada strength yang pertama, bahan yang digunakan mudah didapatkan, tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk proses pembuatan deterjen cairnya, merupakan jenis deterjen lunak sehingga lebih ramah lingkungan dan dapat terdegradasi oleh mikroorganisme. Harga lebih ekonomis dibandingkan harga deterjen cair di pasaran. Kemudian ada weakness, yaitu terdapat banyak produk deterjen cair berbagai merek di pasaran sehingga daya saing sangat besar dan diperlukan teknik dalam menguasai pasar. Kemudian ada opportunity atau keuntungan yang didapatkan dari menjual Soklin cukup besar. Kemudian ada threat, yaitu banyaknya variasi deterjen cair dengan berbagai keunggulan sehingga diperlukan pengembangan lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas dari produk. Bab 4, metode pelaksanaan. Branding produk. Brand Soklin diambil dari bahasa Inggris yang artinya sangat bersih. Tujuan pemberian pada produk ini selain karena mudah diingat dan mudah diucapkan, juga menanamkan citra bahwa produk ini dapat membersihkan kotoran dengan sangat bersih. Konsumen akan lebih mudah mengingat nama Soklin ketika mereka hendak mencuci pakaian yang kotor. Dan nama ini sesuai dengan tagline-nya, yaitu baju bersih, Soklin solusinya. Kemudian desain produk berupa botol dengan gambar seperti yang ada di PPT, dengan detail produk, ada tulisan komposisi produk dan cara penggunaannya. Setelah itu proses produksi dengan alat-alat tersebut, kemudian ada bahan Texapon sebagai surfaktan, kemudian ada sodium sulfat sebagai filler, asam sitrat sebagai builder, dan bahan-bahan lain sebagai zat adiktifnya. Cara pembuatan yaitu 1 kg Texapon ditambah 200 gram sodium sulfat ditambah 200 gram asam sitrat dan 300 gram NaCl dimasukkan ke dalam baskom dan ditambahkan 1 gayung air, kemudian diaduk dan ditambahkan 400 ml ambitol dan ditambah beberapa tetes cuka, kemudian diaduk dan ditambahkan 1 gayung air, diaduk lagi dan ditambahkan pewangi dan pewarna, kemudian ditambahkan secara bertahap 1 gayung air hingga larutan menjadi 15 liter, kemudian dibiarkan semalaman hingga larutan transparan dan mengental. Setelah itu dimasukkan ke dalam wadah. Bab 5, rancangan anggaran biaya. Biaya produksi untuk biaya 1 kali produksi akan menghasilkan 15 botol ukuran 1000 ml dengan biaya 1 kali produksi yaitu 90.000. Dari modal yang 1 kali produksi 90.000 itu akan menghasilkan 500 botol Soklin 1 liter atau 1000 ml. Harga 1 botol Soklin 1000 ml ini dijual dengan harga 15.000, sehingga untuk satu penjualan produksi akan menghasilkan 225.000. Kemudian keuntungannya didapat dari hasil penjualan 1 kali produksi dikurangi modal 1 kali produksi sehingga didapat Rp135.000
keuntungan untuk satu kali produksi. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.